Al-Mukarramun wal Mukarramat, para segenap Dewan Asatidz wa Asatidah, para pembimbing, para pembina Dewan Syuro, Majelis Taklim Zikir Al-Asmaul Husna, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian beserta pengorbanannya. Santriawan, santriawati, zikir al-asmaul husna, dan semua dari berbagai majelis taklim yang berkenan hadir bergabung di aula zikir al-asmaul husna pada kesempatan siang yang penuh barokah ini. Yaitu kita hadir dalam rangka tasyakuran dari keluarga besar zikir al-asmaul husna. Mohon barokah doanya untuk putrinya Ibu Sriin binti Bapak Muhaji almarhum yang bernama Hendro Wijanarkon bin Nasihin dan Stefano Violanda binti Imam Syafi'i yang akan membangun rumah tangga, yang bangun rumah ya, yang akan bangun rumah, semoga dimudahkan segala urusannya dan semoga rumah yang didirikan menjadi rumah yang baiti jannati, rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Mohon berkah doanya untuk adik Kelvin Agustino Ramadan, milad yang ke-10, keponakan Ibu Sulasmi. Semoga diberikan panjang umur yang barokah, menjadi anak yang bisa menjunjung tinggi martabat kedua orang tuanya, selamat dunia dan akhiratnya, amin. Mohon doanya untuk adik Ayin Septiani Putri, Ayin Septiana Putri, milad yang ke-20, semoga diberikan panjang umur yang barokah, tercapai segala cita-citanya, bisa jadi kebanggaan kedua orang tuanya, diselamatkan dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Mohon barokah doanya untuk almarhum Bapak Dardiri yang ke-100 harinya, semoga diampuni segala dosanya, diterima semua amal semasa hidupnya, semoga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Mohon barokah doanya untuk seluruh kelompok Siti Fatimah. Semoga diberi keistiqomahan, panjang umur yang barokah, kesehatan selalu, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon barokah doanya untuk seluruh pembimbing pembina Dewan Syuro senior dan seluruh jamaah dan tamu undangan dan para donatur, semoga selalu istiqomah, panjang umur, sehat selalu, berkah barokah ilmunya bisa bermanfaat dunia akhiratnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang yang penuh barokah ini kita semua dipertemukan Allah kembali di aula zikir asmaul husna dengan waktu dan gelombang yang sama. Ali Mujib hadir di asmaul husna biasanya dijadwal pada minggu ketiga, Jumat ketiga, ya. Itu insya Allah biasanya Jumat ketiga siang Ali Mujib dihadirkan untuk mengisi di zikir al-asmaul husna. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji pada siang hari ini mugi-mugi betul barokah, betul manfaat kangge kula panjenengan, khususnya jamaah zikir al-asmaul husna, umumnya semua yang hadir pada siang hari ini. Lan mugi-mugi ndasaken sababiyahipun hadir panjenengan di aula zikir al-asmaul husna pada siang hari ini. Ndasaken sababiyahipun sedaya jamaah zikir al-asmaul husna, khususnya umumnya yang hadir di aula zikir al-asmaul husna ingkang nembe sakit, mugi Allah paring kesehatan. Sababiyah ingkang gadah sedherek sakit, mugi sedherekipun dipun paring kesehatan. Engkang gak ada masalah, mugi Allah mudahkan urusannya. Engkang nembe galau, mugi Allah move on kan. Engkang nembe susah, mugi Allah mudahkan. Engkang gak ada hutang, mugi Allah lunaskan. Engkang dereng panggih jodoh, mugi Allah temukan jodoh yang soleh.
ingkang dereng pinaringan putra mugi kaparingan durya ingkang saleh salihah, ingkang badhe mantu pengin mantu muga-muga pinanggih mantu sing saleh lan salihah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Dalam setiap kehidupan tentunya kita semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling menonjol kaitan penilaian Allah adalah innamal a'malu bil khawatim. Jadi ngamal menungso niku dipuntingali pungkasane. Ngamal menungso niku dipuntingali segi pungkasane. Maka dari itu untuk mendapatkan husnul khotimah atau untuk mendapatkan pungkasan sing apik, maka tentunya setiap hari kita harus meniatkan dengan niat-niat yang baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ba'dul Hukama, idza asbahar rajulu yambaghi ayan riya arba'ata asya. Wong niku mengke lek arep dadi wong apik mesti kudu duwe niat apik, karena tidak akan ada kebaikan dengan tanpa dibarengi niat sing apik. Selama manusia punya niat baik, maka niat baik inilah yang akan menggiring seseorang untuk bisa menjadi orang baik atau menggiring seseorang untuk bisa berbuat baik. Maka kata Ba'dul Hukama, idza asbahar rajul, ketika seseorang masuk di waktu pagi, yambaghi ayyan riya arba'ata asya, hendaknya dia punya 4 niat. Hendaknya dia punya niat. Apa itu niat yang pertama? Yaitu awaluha ada'u ma farradallahu alaihi. Niat, ya Allah, kula mengke badhe nglampahi napa sing diwajibno Allah. Niat kula kepengin mengke niku saged nglampahi menapa sing diwajibne Allah sesuai dengan tepat pada waktunya. Niki kudu diniatno dari pagi. Ya, jadi setiap pagi kita sudah punya niat yang kuat bahwa kita akan menjalankan yang diperintahkan Allah. Ewon dene diniatno kanthi kuat, ternyata kok ora iso ngenyangi pun wallah alam. Tapi sing penting niat ini yang harus kita utamakan. Niat yang pertama, pagi-pagi kita harus meniatkan ada umma farradallahu alaihi, meniatkan mendatangi apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya. Yang kedua, ijtinabu ma nahallahu anhu, berusaha niat untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu duwe niatan kuat, ya Allah, pokok aku ora dosa. Ketika seseorang sudah pagi-pagi sudah punya niat, pagi-pagi pun gadah kepinginan sing kados ngeten iki, maka insya Allah dia akan terhindar betul dari namanya perbuatan dosa. Lalu dia niat untuk tidak menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jenis perbuatannya, ketika dilarang oleh Allah, maka dia punya niat etikat yang kuat untuk tidak menjalankan hal-hal yang dilarang Allah. Makanya tengah jawab aturakan, seseorang akan bisa melakukan kebaikan tatkala ada niat baik. Seseorang bisa dikatakan baik selama dalam hidupnya diisi dengan niat-niat yang baik, tapi ketika kita berbicara niat di sini bukan hanya sekedar omongan, tapi niat sing mantap ning hati. Karena apa? Niat yang baik ini berkali-kali saya sampaikan bahwa wong niku lek duwe niat apik, selama niate tenanan, sekalipun ora iso ngenyangi apa yang diniatkan, ketika niatnya sungguhan, maka akan dikasih pahala oleh Allah sesuai dengan yang diniatkan. Makanya ketika waktu zaman Bani Israel ada musim namanya musim paceklik. Cara saiki musim larang pangan, mboten pangan larang. Lek pangan larang niku napa panganan wonten tapi regane larang. Tapi lek larang pangan, panganan
nyatane gak ono, jenenge paceklik cara dia. Ada orang yang hatinya mulia bertemu dengan tumpuan pasir di pinggir jalan. Ketika dia bertemu dengan tumpuan pasir di pinggir jalan, dia mengatakan begini, ya Allah, andai setumpuk pasir ini kok beras ya Allah, akan aku sedekahkan orang-orang yang saat ini sedang kelaparan ya Allah. Andai setumpuk pasir ini beras, akan kuberikan orang-orang yang saat ini kelaparan. Hanya niat sing kaya ngene kita. Upama kuwi kok beras tenan arep tak sedekahne tenan. Orang seperti ini sudah dicatat oleh Allah sedekah beras sejumlah dengan setumpuk pasir. Jadi niat kula jenengan kuwi arep diganjar karo Allah dan dicatat sebagai amal hasanah sesuai dengan yang diniatkan. Tatkala niat kula panjenengan itu sungguh-sungguh. Soalnya akeh lho wong muni niat kok enggak tenanan iku kathah. Mulane ketika manusia sudah dari pagi mempersiapkan niat, ya Allah, kula mengke badhe nglampahi napa sing diwajibne Allah. Syukur bagi duwe niat, ya Allah, kula kepengin duwe niat iki mengke iso salat zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, ngisah tepat waktu. Duwe niat kaya ngono. Wong dene ora sesuai karo karepan panjenengan di situasi menyembah panjenengan. Tapi ketika orang punya niatan yang kuat, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat. Yang kedua, ketika orang menjauhi niat, pokoknya aku arep ngedoi sing dilarang Gusti Allah. Jenenge ngedoi berarti dia tidak akan pernah melakukan hal apapun yang hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti apik lho dadine wong. Ketika manusia setiap paginya mempunyai niat yang baik seperti itu. Tenan ora ono wong arep cidra ning gone perkara sing diwajibno Allah ketika manusia dari pagi sudah mempunyai niatan yang baik. Jadi perilaku baik ini muncul dari niat yang baik. Ini harus kita camkan. Kita tegaskan bahwa seseorang bisa melakukan kebaikan karena ada niat yang baik. Tetapi ketika tidak ada niat baik, sangat mustahil seseorang bisa melakukan kebaikan. Maka orang-orang ahli hikmah selalu mengatakan, alangkah baiknya seseorang ketika pagi hari memiliki 4 niat yang semestinya harus dilakukan. Yang ketiga adalah insafu man kana bainahum wa bainahu muamalatun. Gawe adil karo wong, mbah wong liya sapa ae, dalam akad nyambut gawe kudu adil, ora peduli sampean kerja karo wong kafir ora masalah, sing penting yo lakukan dengan baik cara mengerjakannya. Jangan semena-mena, walaupun kita bekerja dengan bukan sesama orang muslim, kita bekerja dengan orang non muslim, tetap kita harus harus yang semestinya kita kerjakan. Tugas kita apa kita lakukan sesuai dengan kesepakatan kita, maka itu yang kita lakukan. Jadi harus profesional, kata lo. Ojo kah anda kerja karo wong Kristen anda kerja karo wong kafir sak karepku, mboten, tidak boleh seperti itu. Kita harus profesional. Kerja itu harus profesional. Artinya ketika kita dengan siapa bermuamalah, dengan siapapun kita bermuamalah, selama kita bisa mewujudkan yang baik dalam muamalah itu sudah sesuatu yang baik. Maka kudu duwe niat, aku kerja sesuk ya kudu sesuai dengan porsi kerjaan saya apa harus saya lakukan. Jangan sampai kita punya pengangen-angen malah hendak kerja rong kafir sakar. Wah, tidak boleh. Islam tidak mengajarkan itu. Kita dibimbing untuk selalu profesional. Hal apapun harus profesional. Ngoten niku tuntutan kita harus duwe niat sing profesional. Nek nalika kita sedang bekerja dengan orang lain, artinya gawe adil iku yo profesional. Yang keempat, warabu islahu ma bainahu wa baina khusama'ihi, ini sing paling wangel. Kudu duwe niat perbaikan urusan antara seseorang dengan musuh para padune. Jadi kalau bisa pagi-pagi orang-orang yang telah benci dengan kita atau orang-orang yang telah kita benci,
ini semestinya kita punya niat untuk menyelesaikan, tidak ada permasalahan di antara kita, sehingga ada kata-kata tidak ada dusta di antara kita. Diselesaikan betul, dia punya niat seperti ini. Nah, inilah 4 niat yang semestinya dilakukan manusia dalam setiap harinya, yang sehingga tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan seseorang akan dikatakan orang baik dengan waktu yang sekejap ketika dia sudah memulai di pagi hari untuk meniatkan 4 hal, yang 4 hal ini sangat-sangat mendukung untuk seseorang dapat menjadi disebut orang baik atau orang dapat melakukan kebaikan. Karena yang keempat ini yang paling istimewa, islahu ma bainahum, memperbaiki masalah antara DE karo wong liya, diperbaiki tenan. Ya, diperbaiki tenan. Maka ketika dia bisa memperbaiki ini, artinya kita apa? Pagi-pagi selama masih ada di antara kita, ada dusta di antara kita, harus kita selesaikan, ya, harus kita selesaikan. Kenapa Anda selesaikan? Harus, pokoknya harus diselesaikan. Tidak boleh kita tidak menyelesaikan, karena ketika kita ada urusan dengan orang-orang yang belum menghalalkan atas apa yang telah kita lakukan, maka ini menjadi permasalahan yang berat ketika nanti kita sholat di hadapan Allah, menjadi perkara sing abot dadi sandungan kula sampean untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang pagi bisa meniatkan 4 hal kayak gini luar biasa. Makanya dipondawakan faida asbaha ala hadhihi niyat arju ayyakuna minas sholihin al-muslimin. Oh, wong oleh iso duwe 4 niat iki setiap paginya. Saya berharap orang ini akan jadi orang yang soleh dan orang yang beruntung. Orang yang soleh Pak. Kadang-kadang ada orang soleh beruntung ya pirang-pirang, tapi kini-kini diomongno ayyakuna minas sholihin al-muslimin. Wes soleh bejo bisa. Kenapa dikatakan jelas lah, wong yang duwe niat 4 perkara setiap paginya kita meniatkan. Dalam apa? Dalam arti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tasawuran milad ini kan sering saya sampaikan bahwa ketika orang bersyukur atas kenikmatan yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana seberapa rasa syukur kita kepada Allah kita tunjukkan dengan amalan-amalan soleh. Selama ono wong nglakoni amal soleh, maka amalan soleh itulah yang dikatakan bersyukur pada Allah dalam setiap apapun yang diberikan Allah pada kita, dan kita wujudkan sebagai bentuk amal soleh, maka setiap amal soleh yang diberikan manusia ini yang dikatakan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa kenikmatan fasilitas saka nggone Allah ini untuk mewujudkan amalan soleh. Apapun itu, kesehatan sing diparingi Allah, ya ben melalui kesehatan kula sampean iso duwe amal soleh. Sing diparingi rezeki gede duwite kathah, ya muga karepe Allah duwe pengangen-angen dengan uang yang tak kasih, dengan harta yang tak kasih kamu, dengan harta kamu bisa mendatangkan amal soleh melalui hartamu. Orang yang diberi tambahan umur saben dino isih menangi dino esok isih menangi alhamdulillah, tasih menangi haji malih ya Allah. Itu sebuah fasilitas bahwa hari ini kita akan melakukan kebaikan. Kita dalam melakukan amal soleh, tujuan Allah nambahi umur sedino. Kuwi tujuane apa? Ben tambah dino tambah ono amal soleh. Mulane tak simpul, no? Kapan wong niku iso nglakoni amal soleh? Setiap amal soleh yang kita jalani itu adalah bentuk syukur seorang kepada Tuhan. Nah, lah ngomong amal soleh otomatis yo ikhlas ngamali krana Gusti Allah duduk krana liyane. Sebab lek ana wong amal kok krana duduk liyane kok krana liyane Allah, itu belum dikatakan amal soleh, tapi amal toleh. Dan jadi lek ngomong amal soleh berarti yo ngamal sing sampai ketampi wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lek ngomong amal soleh. Jadi mulane kapan wong dengan fasilitas yang diberikan Allah, contohnya fasilitas kesehatan, gunakan kesehatanmu untuk dapat melakukan tambahan catatan amal soleh melalui sehatmu.
Wong sing diparingi Allah harta, gunakan tambahan harta dari Allah untuk sebagai tambahan catatan amal soleh. Wong sing tambahi umur bendino karo Allah tambah dino, gunakno fasilitas umur tambah dino kuwi sing tambah dino iso nekakno catatan tambahan amal soleh. Lek kapan wis iso ngene, kula sampeyan dadi wong sing bersyukur. Lah kaparingan bojo terus pundi Pak? Lah nang wong diparingi bojo syukure bagaimana? Melalui pasanganmu kau bisa menambahkan catatan pahala di hadapan Tuhan. Iki jenenge nyukuri. Di bojo, syukur aku di bojo. Syukur di bojo piye? Gunakan suamimu sebagai ladang ibadahmu, sing lanang yo ngono. Gunakan istrimu sebagai ladang ibadahmu, maka terkala pasangan masing-masing bisa menggunakan untuk dalam rangka mewujudkan amal soleh, hakikate di bojo syukur. Sing duwe anak yo ngono. Gunakno anakmu kanggo bersyukur ning gone Allah. Gunakan hal-hal melalui anakmu. Kau mendapatkan fasilitas anak untuk sebagai tambahan catatan amal. Masya Allah, kalau ada bejo, wong sing duwe anak mondok nih. Apa meneh anake mondok ngapal Al-Qur'an be sedina sak dina-dinane lambene mek Qur'an kok. Lah sampean mondokne pondok kitab bendina-dina anake ngapalno alfiyah, anake ngaji kitab kuning. Jadi dengan adanya anakmu sing ngaji kitab kuning sampai nang omah bakulan oleh ganjaran podo karo ganjaran anak. Itu wujud syukur ketika kalau sampean diparingi anak kan Allah. Tapi naudzubillah lah eneng wong diparingi anak tapi anak ora iso nambahno catatan amal wong tuwa. Berarti fasilitas anak belum dapat kita gunakan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini semua takwang sulimale, semua kebaikan itu akan tampak di hadapan kula panjenengan tatkala kita semua sudah bisa meniatkan dari sejak pagi. Maka Ba'dul Qawasul menyimpulkan niat no patang perkara setiap esok siji, niat ya Allah kula kepengin nglakoni napa sing dipanjenengan. Ya Allah kula duwe niat untuk menjauhi yang Kau larang. Yang ketiga, ya Allah aku punya niat untuk apa? Berbuat adil kepada siapapun orang-orang yang Anda akan kerja dengan saya. Yang keempat, niatkan islahu ma bainahu min khusumai, yaitu perbaikan antar seseorang dengan musuh padunya. Pokoknya duwe niatan untuk bisa selalu berdamai dengan siapapun. Lah iso sampean lakoni iki dadi tuntunan iso tersampainya seseorang dalam mendapatkan kebaikan. Nah, ketika itu sudah terjadi, kebaikan demi kebaikan sudah kita jalani, dengan sendirinya kita dikatakan bersyukur pada Tuhan, bersyukur pada Allah melalui amalan-amalan soleh yang sering saya sampaikan. Jemaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitas, maka dikatakan beruntunglah, ya, dikatakan fa'idha asbah ala hadihin niat. Maka ketika seseorang pagi-pagi sudah memiliki 4 niat ini, arju, aku berharap besar pada orang ini, ayyakuna minas solihin, kata Ba'dul Ulama, mereka jadi orang yang soleh al-baslihin, terjawongkah. Jemaah yang dirahmati Allah, ada yang ditanyakan pada Ba'dul Hukama, wakil ali Ba'dul Hukama, bi ayyi niyatin yakumur rajul ala firasi. Pak Yai, bagaimana niatnya seseorang bi ayyi niyatin yakumur rajul ala firasi? Bagaimana seseorang niat bangun dari tidurnya? Bagaimana seseorang bisa meniatkan dari bangun tidurnya? Ditanya gitu moro-moro. Faqala maka menjawab, la yus'alu nganil qiyami hatta yanzura kaifa yanam. Sik to, kowe urung-urung kok takok tangine wong ki niate piye iki aja mbok takokno sik jarene. Pak Yai, bagaimana seseorang ini nanti terbangun dari tidurnya? Bagaimana seseorang ini meniatkan ketika terbangun dari tidurnya? Bagaimana Pak Yai caranya ini? Gimana caranya dia terbangun dari tidurnya kemudian bisa niat ini? Gimana Pak Yai? Sehingga Pak Yai menjawab, la yus'alu nganil qiyami hatta yanzura kaifa yanam. Sekne to Kang. Aja mbok takokno tangine dhisik sehingga bisa dilihat bagaimana dia tidur.
Jadi arep turu ki piye dhisik engko sampean delok tangine. Jadi aja ndelok tangine sik, wong ki mbok delok tangine apik orane tangine ndeke kantun arep turu ki duwe niat piye. Arep turu apa sing dilakoni niku mungkin saged menjawab apa yang akan dilakukan seseorang ketika bangun dari tidurnya. Kaifayanamu sumayus alunganil qiyami. Maka ditakokne sangka tangine. Kau bahasa kayak sampean faman lam ya'rif kaifayanamu la ya'rifu kaifayakul. Ngene lho kan. Lek sampean iki ora ngerti cara turune kuwi piye, arep turu ki wonge piye. Kamu tidak akan mengetahui bagaimana dia akan terbangun dari tidur. Ndak pokoknya kula iki takon, wong ki lek tangi turu ki niate piye iki kok, wong tangi turu ku terus piye? Anggah takon ngoten mawon, akhirnya dijawab dengan begitu jelasnya oleh Badul Hukama. Kan tak omong. Faman lam ya'rif kaifayanamu la ya'rifu kaifayaku. Lek wong ki ora mbok ngerteni piye elek turu, maka seseorang tidak akan tahu bagaimana dia akan terbangun dari itu. Sumakola sehingga Badul Hukama matur, sumakola mongkon limatur rasa Badul Hukama dawuhipun makaten la yambaghi lil abdi ayyanama ma lam yuslih arba'ata asya. Dene esuk-esuk duwe niat apik iki ya apa sih Pak carane? Dadi esuk-esuk ora mek kedonyan, tok esuk ora dendam, tok ngoten lho. Dadi kok apik niku carane ya apa? Maka Badul Hukama membimbing kita semua. Kalau begitu lihat dulu bagaimana dia. Maka Badul Hukama mengatakan la yang bagi tidaklah baik bagi seorang hamba ayyanama ketika dia tidur malam yuslih arba'ata asya sehingga dia belum memperbaiki 4. Tak langsung malih ben nang sambunge ngoten maksud kula. Dadi ning ajeng wau tak omongno, wong iki arep duwe amal soleh ketika sudah diniatkan amal soleh dari sejak artinya ketika seseorang pagi-pagi sudah punya niat yang baik, termasuk niat 4 ini yang disampaikan Badul Hukama, maka dengan niat 4 ini tak pastikan orang ini akan menjadi orang yang baik, orang yang punya amalan soleh. Dan saya katakan kalau orang punya amalan soleh, dengan amal soleh inilah bentuk syukur kepada Tuhan. Akan tetapi kita harus tahu dulu bagaimana seseorang ini bisa bangun dengan punya niat yang baik. Bangun bisa membuktikan dengan niat yang akan menumbuhkan perilaku yang baik. Hendaknya sebelum tidur ada 4 hal yang harus diperhatikan. Hendaknya sebelum tidur ada 4 hal yang diperhatikan. Yang pertama awaluha allayanama walahu ala wajil ardi khasmun hatta diyaw fayatahallalu minhu li'annahu rubama yatihi malakul mauti fayuqaddimu ala rabbila hujjadalahu indahu. Angele wong apik. Hendaknya seseorang sebelum tidur itu yang pertama Allah yanama, hendaknya tidaklah seseorang tidur walahu ala wajil ardi ketika dia masih khasmun, ketika dia masih punya musuh di muka bumi ini. Angel lah nih. Jatuh jadi wong apik niku angel. Hendaknya orang itu janganlah tidur ketika seseorang masih punya orang yang dirugikan di muka bumi ini. Khasmun tengriki musuh para padu, musuh debat. Khasmun tengriki ya kuwi wong-wong sing isih duwe urusan tentang hakul adami belum terselesaikan. Aja enak-enakan turu. Niki lak diterapno tenan ning gone kehidupan kula jenengan. Tak pastikan kula jenengan dadi wong apik. Ya ini adab namanya. Jadi seseorang hendaknya tidak tidur ketika dia masih punya urusan hakul adami di muka bumi ini. Hingga apa? Hingga
hatta ya'tiyahu, sehingga dia mendatangi orang-orang yang dirugikan tentang hakul adami. Fayatahallalu minhu, meminta halal darinya. Sampai ini urusan itu. Kalau tangi turu sama nek son duwe niatan apik, mergo ndek nalika mapan turu diawali dengan rasa seperti ini. Hendaknya seseorang tidak tidur ketika ada hakul adami yang belum dibereskan di muka bumi ini, sehingga dia datang kepadanya untuk meminta halal kepada orang-orang yang ada tanggungan hakul adami. Kenapa ini perlu? Li'annahu rubama ya'tihi malakul mauti. Masya Allah. Karena begini loh. Terkadang malaikat maut datang kepada seorang hamba. Fayuqaddimu ala rabbihi la hujjata lahu. Bila dia datangkan, ada seorang hamba datangkan pada Tuhannya, tidak punya hujjah baginya ketika ada hakul adami yang belum terselesaikan. Artinya, wong niku kenapa to kok kudu proses sing sampai koyong ini, eling-eling bahwa kematian kula panjenengan tidak ada yang tahu. Jangan-jangan di malam yang kita tidur ini, kita tidur kemudian Allah datangi kita tidak tahu, padahal kita masih ada hakul adami yang belum terselesaikan. Iki lho wong urip ki abote teng mriku. Bermasyarakat niku abote teng mriki. Berkonco abote ngenten iki. Mulane sering kula aturaken ketika sampean duwe kanca padha-padha sing bijaksana, dadi ya kanca sing bijaksana, dadi ya kancane kanca ya sing bijaksana. Artinya ngeten lho, lan jenengan dadi kancane kanca ya dadi ya kanca sing bijaksana, terus kancamu sing dadi kancamu ku ya dadi ya kancamu sing bijaksana. Artinya apa? Karena kita ya serawung saben dina ngaji bareng ngeten iki. Kadang-kadang ono omongan sing gak pada enak, terus nyinggung perasaan jenengan. Dan itu kudune napa? Harus saling diikhlaskan. Dan nggih. Nah, ini karena apa? Saking angele bermasyarakat, angele sesawukan. Kalau sampai kita dimatikan Allah dalam keadaan masih punya hakul adami, ya Allah, sulit kita untuk mendapatkan kebaikan di alam kubur, apalagi kebaikan di akhirat ketika kita mati masih meninggalkan dendam dari orang yang belum kita minta halalnya. Nih hendaknya kalau kita jadi orang baik kudu telaten ngoten itu. Tapi niki angel. Njaluk halal wong sing tahu disakiti niku angel. Karena model kita tuh kalau udah benci orang, kalau udah benci tidak mau kita sapa mereka. Nah ini yang tidak dibenarkan dalam agama. Yang kedua hendaknya apa Ustadz? Yang kedua hendaknya seseorang bisa tidur setelah apa? Wasani la yambaghi ayyanama wa qad baqiya alaihi fardun min faraidillah. Jangan sekali-kali kamu tidur ketika sholat isya belum kamu jalani. Jangan sekali-kali kamu tidur kalau ada fardu Allah yang tidak kamu jalani. Kenapa kok ini kok dianjurkan? Kadang-kadang orang berprinsip aku kowe bareng karo tahajudan nek sholat isya tak engko ae. Ojo sok ngono. Kenapa para ulama menggandoli kita untuk tidak melakukan itu? Karena ya tadi loh. Alasannya apa? Alasannya jangan-jangan kita belum sempat sholat isya, nyawa kita diambil oleh Allah, berarti kita mati dalam keadaan yang meninggalkan sholat. Jadi gak suul Fatimah. Nah, gini-gini kita akan tahu di situkah perlunya kita harus sholat sebelum tidur. Nalika kula njenengan pengin tahajud iso, asalkan dia punya niat yang kuat iso tahajud. Asalkan kita punya niat yang kuat bahwa saya harus tahajud, ngono mesti iso. Tapi kalau kita hanya sekedar niat ning lambe tok aku pengen tahajud tapi atine mboten niat yo arep-arep. Tapi kalau kita punya niat yang kuat untuk bertahajud, insya Allah Allah akan bangunkan kita untuk bisa bertahajud. Nah, malah nih ojo pisan-pisan turu. Niki tata krama Bu ngeten iki. Akhlak namanya. Ojo pisan-pisan mapan turu nalika hak kewajiban ning gone Allah dereng jenengan penuhi. Ojo sampai turu sadurunge isya.
Kadang-kadang orang punya prinsip, aku harus tahajud atau Pak, nggih saya mawon, iya nek sampeyan iso tangi lek ora. Satu, Anda meninggalkan sholat. Yang kedua, dianggap menyia-nyiakan sholat. Itu sangat berbahaya daripada tahajudmu dengan kau sarengkan kalian sholat isya. Yang ketiga, wasalitsulah yang bagi seseorang tidaklah layak ayanama malam yatub min dzunubihi allati salafat minhu. Seorang tidak layak untuk bisa tidur sebelum dia bertobat dari dosa-dosanya. Ini yang sering kula aturaken, aja turu sadurunge taubat dhisik, aja turu sadurunge salat taubat dhisik. Kenapa kita harus taubat dulu? Karena di sini li'annahu rubbama yamutu min lalatihi wa huwa musirun amal. Lek kula sampean arep mapan turu kok ora gelem tobat. Terus moro-moro turu, delalah ning gone tengah-tengah turu Allah matikan kita, berarti kita mati dalam kondisi musirun alal dzunub, berarti urung bertobat, berarti saya tetap itu. Dan nelongso-nelongsone wong mati ketemu Allah kata gue terus. Niku sing perlu kula jenengan laksanakno kaitan ngaji bendino iki prakteke piye ya monggo dipun bayangne dhewe-dhewe, dipun raosaken piyambak-piyambak. Bentuk apa sih yang harus saya lakukan, apa sih yang saya lakukan, dan ini dituntun kayak ngeten iki. Tambahan lagi nanti kalau merasa diuling nanti mati karo Kanjeng Nabi, ada sahabat yang pernah bilang sampai teko mati ora bakal tak tinggalno apa ning Kanjeng Nabi, aja turu sadurunge salat witir. Nah, ini dunia torekoh sami ngamalaken. Jadi bareng isak nika jam 9 lah bangun, jam 9 sebelum turu dia salat hajat dulu 6 salaman, salat taubat 2 salaman, salat tasbih minimal 2 rakaat, dilampahi, bareng ngoten terus salat napa? Salat witir. Salat witir, saya salat hajat dulu 6 salaman, salat taubat 2 salaman, lek mampu ya salat tasbih, lek ora ya ora tasbih, konsistensi dengan nah, gimana Pak nanti kita kan mau tahajud kalau witir? Enggak, kalau ngaji kitab Nashaikhud Diniyah Wal Maniyah itu dikatakan tidak perlu witir untuk yang kedua kali ketika penjenengan bangun dari tidur di tengah malam dan ingin tahajud, silahkan tahajud, tapi tahajud tidak usah berwitir lagi karena witir yang pertama sudah mencukupi untuk salat yang kedua. Itu ada dasare ning kitab napa? Nashaikhud Diniyah Wal Maniyah. Maka disinilah yang menguatkan kepada kita bahwa ojo sok mapan turu lek durung salat taubat, ojo sok mapan turu lek urung witir. Sekarang ada. Kenapa ulama menganjurkan hendaknya seseorang jangan tidur sebelum dia melakukan salat taubat? Karena ditakutkan jangan-jangan di malam yang kita tidur dalam kondisi belum bertobat kepada Allah, jangan-jangan Allah matikan kita. Berarti kita mati yang belum tobat, padahal kita namanya manusia, lebih jenenge menungso niku masyaallah nglakoni dosa ora krasa. Padahal hampir tak satu pun manusia, manusia biasa sing kula omongno niki orang raksasa yang tidak melakukan dosa. Ada wong-wong kosong ngatine zikrullah terus biar dosa ya boten mungkin. Dan orang-orang yang sudah kelasnya kamilun mukamil, hati yang tidak pernah putus dari Allah, ya mungkin kok sampai dosa. Nah, sing dosa sapa Pak? Sing dosa ya wong-wong sing kurang iso zikrullah niki, kaya kula barang ngeten iki. Kaya hari-hari niku ana dosa lewat dosa ati. Nah, ketika kita nanti malam mau tidur kok ora gelem salat tobat dhisik, jangan-jangan kita dimatikan Allah pada malam itu. Tapi wong sok pede, aku ora mati ya Pak. Aku enggak salat tobat, Pak ya kok aku ora mati saya urip nae, saya pede banget wong sedaya pede padahal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah ya, karena kita milik Allah ya saksine sing jungo toh wong nenekane Allah dhewe ya sak kersane Allah. Kita tidak bisa menghalangi, kita sebagai pemilik Allah
Ya wis nek jual bene ono tenan Allah. Insyaallah ngono ya Pak. Oke. Dan disinilah para batul ulama mengajarkan kepada kita, jadilah orang yang berakhlak kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Taubatlah sebelum kamu tidur, lakukan salat taubat, setelah bacalah istighfar, wiridan jaluk ngapura ning Allah. Kemudian salat witir silakan Anda tidur. Umpama di malam yang kita diambil oleh Allah itu kok sampai lampai salat taubat, insyaallah taubat kita tentu kata nasuha tulon jenengan umpama boten dianggap nabi sing sirun alam dunia. Itu indah betul ya bimbingan para ulama itu pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keberapa? Yang ketiga, oke. Hendaknya 4 hal yang harus dilakukan seseorang sebelum tidur. Wasalisu yang keempat, ya. Warabi ulan utaikan kaping 4. Layam bagi ayana hatta yaktuba wasiyatan sahihatan. Ini beratus-akan. Allah layam bagi ayana seseorang tidaklah layak untuk tidur hingga dia menulis wasiat yang bagus. Kenapa harus tulis wasiat? Iki sing ngrawani wong wani nglakoni iki padahal itu perlu. Kalau kita mau tidur hendaknya wasiat. Seperti adanya hutang piutang yang belum dapat kita selesaikan, tulis, setelah ditulis ditaruh di bawah bantal. Kita tuh masing-masing harus seperti itu. Ya Allah, nanti ketika ada hutang yang belum saya lunasi, ketika saya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti mbok menawa anak putu iso nyaur, dene anak putu ra iso nyaur, gelem nyari bejane awakku. Lepas ngaten niku, Pak. Karena ini urusan hutang yang kanggo anak bojo, tewon dene kok awake mati kok anak bojo ra gelem nyaur hutang ya bejamu. Ya Allah, ini ditulis perlu. Ya, perlu ditulis, perlu wasiat. Jadi kalau dikatakan wong mati sing apik mati sing gelem wasiat. Karena apa? Karena kalau kita wasiat pasti kan ada urusan hakul adami yang mungkin masing-masing kita belum bisa menyelesaikan, dan setelah itu bisa diselesaikan oleh anak turun kita, anak cucu kita. Maka anak cucu akan meneruskan apa yang kita wasiatkan sehingga mati pun betul tentang. Ya, kenapa dia wasiat? Tentunya banyak hal yang kita lakukan tidak benar. Di antaranya hari ini aku pernah menyinggung perasaan si A dengan kata-kata seperti ini. Hari ini aku punya hutang sekian belum saya lunasi kepada si B sekian. Sehingga ini nanti akan dibaca oleh anak putu sing kanggo anak putu sing saleh-salehah harus nulungi. Nalika duwe ibu duwe mbok sing arep mati wasiat ngeten iki akan diterapkan wasiatnya. Tak ora saleh anak saleh mesti ngoten. Tapi betul saleh coba arep wong ra saleh. Sing kena arep anak saleh, lek anak saleh ra kena arep. Waqad bagi alaihi dimang nomor 4 wau hendaknya wasiat yang benar rubama yamutu minati min ghairi wasiatin. Jangan-jangan malam itu kita dimatikan Allah dengan tanpa wasiat. Dan ini sing tidak baik. Lek wong arep mapan turu wis duwe niat sing kaya ngene, maka dia dibangun tidurnya mungkin bisa memiliki niat yang seperti saya sampaikan di depan. Lalu ketika Badrul Kamar ditanya bagaimana bangunnya seorang, jangan kamu tanyakan bangunnya seseorang, tapi tanyakan bagaimana dia memulai tidurnya. Seseorang akan bangun dari tidur dalam kondisi yang fit, bukan hanya fit tenaganya tok, tapi fit urusan tentang dosa dan tidaknya. Ketika manusia menjelang tidur bisa menyelesaikan 4 hal. Paling tidak bangun tidur dan mengatakan 4 syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alhamdulillahilladzi nawwara qalbi bi nuril huda wa ja'alani minal mu'minina wa lam yaj'alni dhallan. Iki sing kataraken nggih. Wong tangi turu ku rame ndonga alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana ngoten nggih. Wa ilaihin nusur rame cukup kita.
Ketika orang dari tidur sudah mempunyai niat 4, sudah mempunyai 4 hal sebelum dia tidur dilakukan, maka bangun tidur dia akan mengatakan, Alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minina wa lam yaj'alni dolam. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menyinarkan hatiku dengan nur pitutuh, dengan nur petunjuk, yang telah menjadikan aku dari kalangan mukmin dan tidak kau jadikan aku sebagai orang yang sesat. Sok lek nalika badhe sare kok sampun patang perkara niki dilampahi tenan. Tapi ya wallah alam kita wangel itu. Nggih. Maka bangun tidur kita akan mengatakan Alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minina wa lam yaj'alni dolan. Apal buge? Apal satu cerdas saya. Yang kedua, bangun tidur dia akan mengatakan syukur lagi, Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apal, ibu ke? Apal. Berapal ya muni ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kaya Pak Ustaz diingi sore. Ngono wis. Alhamdulillah tangi turu kaya Pak Ustaz diingi sore. Aku wis ngono ae ora apal burung to, Pak. Ora apal ya wis ae padha ae. Ora apal ya ngene alhamdulillah papat kaya Pak Ustaz diingi sore kae. Tangi turu ngono ae. Diingi sore ndi? Mbok kok diingi sore kan. Sing alhamdulillahilladzi nawwara qalbi bil huda wa ja'alani minal mu'minina wa lam yaj'alni dhalam. Yang kedua, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor loro adalah puji bagi Allah yang telah menjadikan diriku menjadi umat Nabi Muhammad. Syukur banget. Syukur yang ketiga, bangun tidur, man asbaha lazima syukru arba'ati asya. Barang siapa yang bangun tidur pagi-pagi dia wajib untuk syukur 4 hal katanya. Karena Ibrahim bin Adam lagi. Ibrahim bin Adam dawuhna, barang siapa pagi-pagi masih dibangunkan Allah dari tidurnya, wajib syukur 4 hal. Yang ketiga napa? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairihi. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rizkiku di tangan selain Allah. Syukur. Esok paringi esok melek ya kudu syukur kaya ngene iki. Ndah nek Gusti rezekiku ning tangane wong Taiwan nek gedeng karo aku lak ya ora diparingi. Tapi saya meyakini segala puji bagi Allah yang telah memegang rezekiku, tidak dipegangkan orang lain. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairihi. Yang terakhir wa rabbi ayakula alhamdulillahilladzi satara ala uyubi. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menutup aibku sehingga bagi-bagi aku masih disapa orang. Segala puji bagi Allah yang telah menutup aibku sehingga manusia lain masih bisa menghargai aku. Coba kalau manusia sudah tahu aib saya, tidak mungkin ada yang undang ngaji saya. Sama ditani, ono ustaz kok wis ketok aib elek jenengan mungkin ra gelem. Karena aku bersyukur banget ya Allah, saya diundangi wong Taiwan mergo aibku ditutup karo Allah benar. Upama malah ditutup ngono wis ora eneng wong gelem nyeluk kula. Wis ora eneng gelem nyeluk ustaz ngono pun mboten enten. Karena apa? Ketika aib manusia juga oleh Allah. 4 hal ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur inilah yang akan tumbuh ketika dari mulai tidur kalau sampai harus ditoto-toto promosi kaya ngene, bangun tidur niat kaya ngene, pagi-pagi punya niat di depan tadi, maka hidup kita akan jadi orang-orang yang soleh. Hidup kita akan dikatakan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya mengatakan setiap amalan soleh yang dilakukan manusia adalah bentuk syukur seorang manusia kepada Tuhan. Jamaah rahmati Allah,
pangapunten kathah sampun siang sampun santen kula ada jadwal untuk untuk sambang yoga wonten pondok nggih nyampun kathah mugi-mugi sedikit yang saya sampaikan pada sore hari ini ada barokah, ada manfaat khususnya untuk Sohibul Hajah jamaah dari Zikir Al Asmaul Husna keluarga napa Fatimah nggih. Siti Fatimah nggih. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dari kajian ini, khususnya jamaah Zikir Al Husna umumnya semua yang hadir baik dengan Islam maupun Bilen. Alhamdulillah yang ada di Bilen ada 106 yang bisa menghadiri acara di Asmaul Husna pada siang hari ini. Sepindah malih muga-muga sedaya pinaringan barokah dipun tambahi dados ilmu sing manfaat fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam batu jiwa di waktu dia di wali beti wa sumaila hadruhi wa jasadi Ibu Sriin bin putrinya Ibu Sriin nggih. Bapak Muhaji almarhum yang bernama Hendra Wijanarkon bin Nasihin dan juga Stefano Violanda binti Imam Syafi'i. Wasumailah hadatul ruhi wa jasadi adik Kelvin Agustino Ramadan yang ke-10. Wasumailah hadatul ruhi wa jasadi adik Ayin Septiana Putri hingga yang ke-20 lahadil ruhi wa jasadi lahadil ruhi Bapak Darbiri yang hari ini satu harinya Subhanahu wa ta'ala Wasumailah hadratis Duyo kelompok Siti Fatimah Wasumailah hadratil ruhi wa jasadi semua Dewan Suro pembimbing pembina Majelis Taklim Zikir Al Husna sedaya mangke kewaris ke istiqoman kawilujengan pinanggih keberuntungan kabejan dunia kabejan akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan sakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'rahatil qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina ya Allah wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan daima ya Allah wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan sholihan ya Allah wa waladan sholihan wa sholihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa umran tawila wa bihusnil khatimah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dhahir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qad hajati wa hajatikum ya hajat dunya hajat akhirat. Mugi-mugi dipun ijabah lan dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Nggih, mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi iki banget kan ndak ngerti angkat iki. Boten kenging Bu kersane pun lewat lan mawon nggih. Mugi-mugi sedaya ingkang kula aturaken kita barokah kita manfaat sepindah kesempatan sedaya kekirangan nyuwun pangapunten ingkang saatnya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.